Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan bercerita-cerita dengan abang saya, Pendeta Andohar Purba. Kami akan bercerita tentang diakonia, pemahamannya, dan juga aplikasinya. Semoga cerita kami hari ini boleh menginspirasi dan boleh menyemangati kita untuk lebih melayani dengan baik, terlebih melayani di tengah-tengah gereja. Selamat mendengarkan cerita kami. Boleh kenalan dulu, kasih tahu sama pendengar kita pada hari ini siapakah seorang Pendeta Andohar Purba, pelayanan di mana, dan sedikit tentang keluarga. Silahkan Bang. Halo, nama saya Pendeta Andohar Purba. Saya melayani di GBKP 3 Pancur 3 tahun, di Klasis Kabanjahe sudah 8 tahun. Tadinya melayani di GBKP Kutarayat, lalu pindah ke 3 Pancur. Sekarang aktifnya melayani di 3 Pancur. Senang boleh ngobrol dengan adik Verona. Ya. Oh iya ya, aku menikah dengan Pendeta Ita Beruta Caribu. Lalu anak kami satu, namanya Rosi Magira, baru kelas 2 SD. Ya. Oke, terima kasih Bang Andohar. Jadi buat teman-teman yang mau kenal Bang Andohar lebih jauh, nanti aku akan kasih link Facebooknya. Nanti soal yang lain-lain mau bertanya, boleh tanya langsung sama Bang Andohar. Ya, jadi Bang, hari ini kita mau cerita-cerita tentang satu sisi pelayanan di tengah-tengah gereja. Yang kualami lah ya Bang, bahwa seringkali persekutuan itu menjadi hal yang sangat penting. Artinya sangat diperhatikan. Ada kumpul atau tidak, terus programnya, retreatnya, dan lain sebagainya itu jadi hal yang sangat difokuskan di tengah-tengah gereja gitu kan. Padahal yang kita pahami ada tritugas gereja, ada kesaksian, dan juga ada pelayanan yaitu diakonia. Cuman Bang belum kelihatan, dan program-program yang aku alami lah di sini. Diakonia kelihatannya hanya sekedar untuk membantu ketika sakit dan kematian gitu. Nah, aku kan lihat Bang Andohar, ya walaupun Bang Andohar sering merendahkan hati dan merendahkan diri sih, bukan orang yang seperti yang ku bicarakan, tapi Bang Andohar orang yang selalu ikut berkecimpung di tengah-tengah kegiatan diakonia, buat kegiatan program untuk diakonia gitu. Nah, boleh Bang sharing buat kita semua, sebenarnya diakonia itu apa? Dan seperti apa idealnya diakonia itu dilaksanakan gitu Bang? Tadi sebenarnya saya nggak terlalu mau mempertentangkan antara ketiganya itu yang mana duluan, tapi kalau kita misalnya lihat kisah para rasul pasal 2, cukup jelas memang diawali dengan persekutuan. Tapi kemudian setelah persekutuan itu berkumpul, lalu Roh Tuhan datang gitu ya, Roh Kudus datang, lalu mereka menghasilkan buah-buah dari iman mereka gitu, dalam tindakan sosial ataupun katakanlah diakonia. Lalu kemudian ada juga nampak kesaksian-kesaksian dari tindakan-tindakan pelayanan itu. Jadi kalau gereja pun memilih untuk bersekutu duluan, enggak apa-apa, cuma jangan ditinggalkan gitu, diakonia maupun marturia gitu. Aku setuju juga kalau lihat misalnya kita ambil teks itu dulu dari kisah para rasul 2 itu cukup jelas kok, memang diawali dengan persekutuan yang indah dengan Tuhan, dan persekutuan yang indah dengan Tuhan itu harus mewujud juga dalam persekutuan yang indah dengan sesama. Lalu kedekatan itu kan kemudian yang dikelola oleh para rasul untuk kemudian mereka melakukan diakonia maupun martiria gitu. Yang kubayangkan gitu, jadi nggak perlu kita mempertentangkan yang ketiga itu, karena kubayangkan yang ketiganya itu memang sekaligus gitu. Nah, hanya saja mungkin kalaupun tertinggal, ya kalau bisa ya cepat sadar gitu, kira-kira gitu, seperti itu. Diakonia itu harus diikuti juga dengan diakonia gitu.
sebagai bukti kedekatan kita gitu. Nah, lalu aku lihat sendiri kalau dari lihat dasar Alkitab ya, soal diakonia itu nggak lepas dari teologi keselamatan. Di diakonia itu pertama-tama kalau saya definisikan adalah sikap bela rasa Allah kepada manusia. Itu dalam tindakan Allah membebaskan umat Israel dari tanah Mesir. Dan dalam perkataannya, aku telah mendengarkan tangisan umatku dan aku akan membebaskan mereka. Dan pada titik itu sebenarnya diakonia dimulai. Jadi kita bayangkan juga program-program diakonia harus punya paradigma yang seperti itu gitu. Bahwa dalam tindakan diakonia kita, Tuhan terlihat berbela rasa, memberi hatinya, dan melayani kita gitu. Nah, aku rasa kalau di tahap dasar teologis yang seperti itu, banyak hal yang bisa kita clearkan dalam pemahaman diakonia kita. Artinya yang kubayangkan di situ bahwa diakonia itu jangan dilihat sebagai satu kewajiban ataupun satu prasyarat, tapi diakonia itu adalah kesukacitaan kita bersekutu dengan Tuhan dan melayani Dia gitu. Persis seperti apa ya? Surat-surat Paulus lah, Efesus kan artinya pelayanan itu yang sangat berat dan penderitaan yang dialami itu dalam berbagai-bagai hal untuk melayani itu dilihatnya sebagai haknya, sebagai satu keistimewaan, sebagai anugerah Tuhan yang besar gitu. Nah kalau di situ kan kita lihat kan nggak jadi beban ya diakonia itu gitu, seperti itu. Ketika kita bersekutu dengan Allah, kita bersekutu dengan sesama kita. Aku melihatnya lebih seperti itu dalam pelayanan diakonia. 8 tahun aku melayani di sekitar gunung, mulai dari tahun 2012 aku di Kutarayat, lalu kemudian meletus Gunung Sinabung. Aku merefleksikan itu setiap hari dalam pelayanan, dalam masa-masa yang sangat berat ya di pengungsian 3,5 tahun bersama jemaat, lalu rasakan mereka, lalu aku mengambil tanggung jawab untuk bagaimana mereka merasakan Allah berbela rasa kepada mereka. Kira-kira seperti itu. Makanya ada juga beberapa orang bilang nggak berat pendeta gitu, dia bilang enggak kok. Aku melihatnya ini sebagai kesukacitaan melayani Tuhan, mampu bersama-sama dengan mereka gitu. Kayak rohani kali ya dia bicaranya. Namanya pendeta ya, Bang. Iya, artinya yang aku tangkap, Bang, semoga aku tidak salah tangkap. Artinya itu adalah sebuah buah dari persekutuan. Ya, dan itu kesukacitaan karena hasil persekutuan. Dan itu sebuah tindakan pembebasan. Itu yang aku bahasa sederhana yang bisa aku dapatkan. Nah, tapi kan Bang, beberapa kali juga di bahan PJJ dan bahan-bahan PA kita itu jadinya dikelompokkan, dan mungkin kita pelajari dulu ya Bang. Ada jenis-jenis diakonia, itu tadi kan kita dasar teologisnya itu udah kita pahami. Cuman jadi terlalu idealis jadi akhirnya kita ketika dikelompok-kelompokkan menurutku. Ada diakonia karitatif, diakonia transformatif gitu. Kira-kira itu buat kamu lah Bang, pengertian dulu tentang jenis-jenis diakonia itu sendiri Bang. Aku sih melihat dalam tugas-tugas kita lah, serayan di dalam gereja ya kan. Salah satu pertanyaan penting kurasa ya, bukan hanya dalam dimensi pelayanan diakonia, itu tadi dalam pergumulan teologi kontekstual kan pertanyaan utama itu adalah what kind of God we need in this context. Allah yang seperti apa, bukan mau mengatakan Allah berjenis-jenis, tapi pertanyaan kita, pergumulan kita senantiasa dalam setiap keadaan adalah Allah yang seperti apa sekarang yang berada dalam konteks ini. Pak Bana Wiratma ya senantiasa bilang dalam memahami realitas itu pertanyaan itu diawali dengan apa. Jadi apa yang ada di sekitarku, apa sebenarnya, apa sesungguhnya, apa kenyataannya, itu dulu dikelirkan. Jadi dari situ kemudian nanti kira akan ada bela rasa tanggung jawab untuk mengambil tindakan pelayanan itu gitu. Jadi
kita sampai kepada pertanyaan substansial seperti itu. Misalnya saya dulu di Kutarayat ya kan, jadi meletus geleng, semua orang belum pernah punya pengalaman soal meletus gunung, saya juga pun bingung, tapi saya mau bersama-sama dengan jemaat, lalu merasakan apa penderitaan mereka dan senantiasa bergumul apa kehendak Tuhan bagiku dalam situasi ini. Dan kurasa gereja harusnya bergumul seperti itu. Dengan dasar seperti itu, kira dengan otomatis diakonia itu jauh lebih jelas, gitu, jauh lebih terang dalam tindakan-tindakan pelayanan kita, gitu. Jadi apakah karitatif duluan, transformatif? Kira itu bisa bersama atau juga bisa berkelanjutan. Di tahap awal orang mengungsi, orang perlu makan, orang perlu beras, orang perlu air bersih, gitu ya. 15 liter satu hari per orang. Kali berapa pengungsi? Seperti itu hitungannya. Posko paling sedikit itu 100 orang supaya bisa kita ngaturkan siapa yang memasak, siapa yang mengurus semuanya gitu. Lalu pelan-pelan mereka butuh uang untuk anaknya sekolah, di situ diakonia transformatif dibutuhkan. Mereka tidak mungkin hanya menengadahkan tangan kan, meminta kan, dan tugas kita pendeta juga harus membawa mereka keluar dari kesulitan itu. Di situ transformatif dibutuhkan. Jadi dualisme semacam itu nggak perlu gitu. Menurutku ya sama-sama dibutuhkan gitu, seperti itu. Iya Bang. Berarti yang kupahami, yang kutangkap dari yang kamu bilang, diakonnya itu diakonnya pelayanan yang dinamis. Ya, oke. Artinya satu pemahaman yang agak baru, yang barulah ku terima hari ini, bahwa ternyata program itu juga tidak bisa sama seperti tahun yang lalu kan Bang. Ya. Artinya program diakonnya itu seringkali gini Bang, di musyawarah ngawan, di akulah aku bilang sekali, bahwa itu cuman copy paste apa program tahun lalu, bahkan yang nggak terlakukan itu dimasukkan ke program tahun ini gitu. Nah, jadi ada hal yang baru yang kutangkap, dan buat jemaat mungkin yang dengar cerita-cerita kita hari ini, bahwa diakonia itu program yang dinamis, program yang melihat situasi jemaat dan situasi lingkungan pada saat ini gitu. Nah, dan seringkali Bang, itu bentrok di soal pendanaan Bang. Nah, yang kamu alami soal berdiakonia, yang pernah kamu lakukan buat sharing malam hari ini itu, seperti apa pengelolaan dananya? Karena kan apalagi di pengungsian, situasi yang harusnya mereka mendapatkan diakonia, tapi sebagai persekutuan kan kita juga tetap harus berdiakonia secara idealnya menurutku Bang, secara teologisnya gitu. Apa yang bagaimana kamu membuat jemaat, apa yang kamu lakukan, seperti apa yang kamu ungkapkan pada jemaat, sehingga di dalam situasi mereka harus berdiakonia pun, di situasi mereka yang harus mendapatkan diakonia, mendapatkan pelayanan, mereka bisa melayani, mereka bisa berdiakonia, tetap ada diakonia sesuai dengan konteks mereka gitu. Kadang seringkali gini Bang, ya, menkai silaku kondisi kita perlu, lihat lebih terbutuhkan, kita perlu dilayani gitu. Nah, pemahaman yang seperti ini yang sering kali kudapatkan gitu. Nah, cerita malam hari inilah menurut pengalaman Du yang kamu ungkapkan sama jemaat di sekitar di tempat Du melayani, seperti apa Bang? Oke, aku pertama-tama setuju tadi dengan statementmu ya, bahwa pelayanan itu harus dinamis gitu ya kan, bahwa kehidupan yang tahun lalu tidak sama dengan tahun ini. Jangankan tahun lalu, yang bulan lalu dengan bulan ini pun bisa berbeda gitu. Contoh misalnya di wilayah Tiganderket sekarang lah, ya Tiganderket, Sukatendel gitu kan. 2 bulan lalu kita masih bisa cerita kopi dengan mereka, cerita jagung, pertanian. Sekarang itu sudah musnah semua karena debu sinabung. Nggak mungkin cara penanganan masyarakat, cara penanganan pelayanan kita di tengah masyarakat sama. Nggak mungkin. Apa yang dibutuhkan mereka, pergumulan mereka senantiasa berubah, dan itu harus kita dinamis di situ. Nah, itu juga fungsi persekutuan itu. Nah, persekutuan juga ada kritikku seperti ini. Perlu kita
menempatkan kembali persekutuan itu dalam spirit komunalitas. Jadi seringkali jatuhnya kadang-kadang apa ya, individualitas gitu ya, seperti hubunganku dengan Tuhanku secara spiritual memang itu dibutuhkan, tapi aku bersama dengan Tuhan, aku bersama dengan sesamaku, saudaraku, gerejaku gitu. Aku sendiri menghadapi persoalan itu waktu di Kutarayat dulu kan, gimana mau menguliahkan anak, bagaimana mau sekolahkan anak, makan pun sulit gitu. Lalu kita sama-sama cari cara. Dan aku berprinsip dari dulu, uang itu selalu masalah kok gitu. Tapi kalau itu selalu masalah, ya hadapi saja gitu kira-kira. Toh nanti ada jalannya gitu, ada caranya gitu. Tindakan-tindakan kreatif kita nanti waktu berimprovisasi di dalam pelayanan, ada kok nanti jalan-jalannya seperti itu. Ketimbang kita diam gitu. Jadi misalnya gini dulu kan, misalnya untuk anak yang kuliah, anak yang SMA, anak yang SD, muncul juga kok di tengah jemaat, anakku nggak ada yang kuliah, anakku sudah bekerja semua gitu. Untuk apa ikut aku bekerja melakukan ini itu gitu kan. Tapi di situ kita sadarkan sebagai satu persekutuan yang bersama-sama dengan Allah, ya anak dia adalah anak kita juga. Nah di situ kita harus mempertimbangkan kembali makna persekutuan kita, koinonia kita. Sejauh mana itu mendekatkan kita dengan sesama kita, sehingga dia memang betul-betul bagian dari diriku gitu. Nah, makanya tadi aku bilang dalam proses diakonia ini dibutuhkan juga yang dua tadi itu kan, koinonia dan marturia. Harus kuat juga kita di situ. Memang kayak mana menyadarkan jemaat bahwa itu adalah dalam rangka kebutuhan bersama. Dan ketika orang lain tertolong, sesungguhnya kita berbahagia dan mendapat bagiannya. Cita-cita juga ya ketika mengerjakan bersama-sama, lega juga gitu kira-kira. Jadi prinsip-prinsip yang apa ya, seringkali seperti itu apa ya yang kulihat ya seringnya. Kadang-kadang gini, kita punya pikiran kreatif kepada suatu keadaan gitu. Tapi kita mungkin sudah terbebani dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Itu satu tantangan. Gitu. Jadi nggak berani mencoba tindakan kreatif itu bahkan sebagai usulan di sidang runggun misalnya. Nah, lalu ada lagi orang yang mampu berpikir kreatif tapi tidak mampu mengkomunikasikannya. Sehingga tidak berhasil digolkan dalam sidang runggun. Ya kendalanya itu tadi seperti yang kamu bilang itu tadi misalnya, tapi sangana perlu lah pada si bagi kira-kira. Nah, tapi bagaimana kita kemudian menghayati itu lagi yang tadi kan, Allah yang bagaimana sebenarnya yang hadir dalam konteks ini dan yang harus kita hidupi bersama gitu kan. Disitulah kita kebersamaan itu pun dibutuhkan supaya komunikasi kita berhasil gitu. Kemarin aku bicara dengan senior gitu, dia tanya, Dohar, kamu melakukan ini itu, lalu kemudian bisa berhasil, bisa kemudian soal apa itu UBI itu, bisa itu untuk dana pembinaan dan seterusnya. Kenapa ya enggak semua orang berpikir gitu? Aku bilang enggak begitu. Adik-adik kita terutama yang baru-baru tamat itu kreatif-kreatif, cuma cara mengkomunikasikannya ke sidang runggun mereka mungkin kurang berhasil, atau cara pandang kita kepada kaum muda menganggap mereka belum tahu apa-apa, atau kita tidak berani keluar dari kebiasaan kita selama ini gitu. Sama lah juga kayak kuhadapi. Kita bagi kelas sekolah minggu, aku bilang KKR gitu kan, jadi 3 kelas. Sedekahin tapi saya dengan guru name bagi kira-kira banci bagi kira-kira. Padahal aku ceritakan daya tangkap anak-anak itu berbeda gitu. Dan dalam teknik-teknik mengajar juga alat-alat peraganya juga berbeda gitu. Karena daya tangkap motorik apanya juga gitu kan visualnya berbeda-beda gitu. Dan itu harus kita sesuaikan gitu. Tapi mengajarkan itu, apalagi kita yang di desa kan, menceritakan itu sederhana mungkin itu pun dipengaruhi kedekatan kita dengan jemaat. Sehingga persekutuan tetap dibutuhkan dalam tindakan-tindakan diakonia kita gitu. Nah kami coba misalnya gini kan dalam kondisi pandemi ini kan, kekurangan uang gitulah katakanlah karena runggun kami kecil gitu ya.
Lalu aku coba berpikir apa yang bisa kami kerjakan gitu. Lalu kemudian bikin sabun cair misalnya seperti itu kan. Oh, modalnya sekitar 2 juta, ada yang mendahulukan PT-an gitu kan. Nanti untungnya bisa dapat 5 juta. Dalam 2 bulan ini penghasilan gereja kami 5 juta dari sabun cair itu. Dan dari situ kemudian kami gunakan untuk dana pembinaan pertuan diaken. Kemarin sudah dilaksanakan 2 pertemuan 2 sesi, lalu ini mau bikin kursus dasar guru sekolah minggu 3 minggu gitu nanti kan, dan banyak pembinaan lain lah gitu kan. Tadinya nggak usah pembinaan, bahkan begitu pembicaraan di sidang rugi. Nah, ini mergai kari gua sena arja kolektif tapi ketek ini bagi. Jadi sudah dilaksanakan dan mereka menikmati dan menghargai uang itu dan pembinaan itu karena mereka bersama-sama membuat sabun cair. Itu juga dalam hal menanam ubi itu kemarin kan. Masih ada hutang dari pembangunan yang kemarin 30 juta. Bagaimana menutup itu? Kukira memang langkah paling mudah adalah mencari donatur. Tapi kupikir jemaat ini tidak akan dewasa kalau begini caranya aku melayani. Mereka tidak akan mencintai gedung gereja ini nanti gitu. Jadi bagaimana ya, ciptakan aja pekerjaan bersama, bikin juma, sewa, lalu Aron tidak dibayar bergantian, gitu. Lalu menghasilkan uang gitu. Aku percaya kok kalau dalam bisnis juga ya, walaupun aku nggak menekuni, nggak dalam kali pengetahuan. Dalam bisnis nomor 1 bukan modal kok, tapi hubungan gitu, koneksi. Jadi sejauh mana bisa kamu koneksi, apalagi zaman sekarang udah canggih. Uangnya bisa belakangan, tapi produknya duluan gitu kira-kira. Tapi koneksi ini udah jalan duluan gitu. Nah kalau udah koneksi itu ada kejelasan, kan uang bisa dari mana aja diusahakan gitu. Nah itu pun perlu kukira mental seperti itu, terutama kita yang melayani di desa-desa. Nggak usah takut soal uang. Percaya saja bahwa dalam persekutuan yang bagus, bisa kok diusahakan gitu dengan tindakan-tindakan kreatif. Belum tahu pun dikerjakan aja dulu, nanti ada nanti di situ berbagai hal yang kejutan-kejutan gitu. Jadi kadang-kadang kayak apa ya aku bilangnya, pelayanan ini sama aku kayak apa gitu, kayak adventure gitu lah, kayak petualangan gitu. Asal udah apa gitu ya kan, sama lah seperti bawa mobil kita malam hari kan, kemampuan lampu motor kita itu kan 10 meter. Tapi kalau kita jalan terus, jalan lagi kan 10 meter ke depan nampak. Jalan lagi kan 10 meter lagi nampak. Sampai 100 km pun bisa nyampe. Tapi kalau kita berhenti ya cuma 10 meter itu aja yang apa gitu, yang kelihatan gitu. Nah tapi aku yang lalap aku bergumul dalam pelayanan ini adalah memang memetakan apa dulu konteksnya, apa dulu masalahnya. Karena kesalahan kita ketika memetakan masalah itu ternyata bukan masalah, sia-sia pekerjaan kita itu, gitu loh. Nah, jadi harus jelas apa masalah sih gitu dalam kehidupan jemaat. Jadi di konteks 3 pancur misalnya yang aku sekarang kan, kulihat sebenarnya banyaknya celah bagi jemaat untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya gitu. Lalu bagaimana aku mengajari mereka? Nah, aku nggak mungkin kan mengajari mereka satu-satu kan, dan bertanggung jawab untuk satu-satu itu kan sulit gitu. Kita ciptakan aja kreativitas di gereja, mudah-mudahan nanti itu menginspirasi mereka. Oh, ternyata kalau kami kerjasama hanya 1 jam, 3 kali seminggu, dapat kok 5 juta dalam 2 bulan gitu. Gitu kira-kira. Jadi mungkin kalau mereka aplikasikan di rumah, oh pelihara ayam 5 gitu, atau pelihara ayam 10, dicobakan aja dulu gitu. Bisa rupanya, asalkan tertib pemakaian keuangannya gitu kira-kira. Jadi aku mau menjawab tadi yang soal keuangan itu yang sering menjadi masalah klasik ya, kalau kita pelayanan di desa. Sedih juga sebenarnya, sedih kita gitu kan. Jadi kadang bicara 5 juta, 10 juta gitu ya, seperti berat gitu dalam konteks gereja gitu ya. Jadi kita kan harus berpikir keluar dari ruangan itu gitu kan, ruangan berpikir yang seperti itu gitu. Lalu kita hantarkan mereka masuk ke pengalaman baru gitu. Sama seperti juga di Kutarayat dulu kan, sesudah kerja Rani pertama aku coba pengaruh jemaat. Ternyata kerja Rani bisa juga ya dapat 32 juta gitu kira-kira.
sebelumnya paling tinggi 8 juta gitu. Lalu ke mereka dari inspirasi itu, ternyata bisa kita melakukan lebih banyak. Memang harus kita tuntun kayak tangga-tangga pengalaman iman mereka itu sampai kepada tahap yang lebih tinggi. Dan mudah-mudahan itu menginspirasi ke kehidupan pribadi dan keluarga gitu. Sama juga kan bangsa Mesir yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, mereka udah berapa generasi di sana. Mereka berpetualang selama 40 tahun dan menghadapi banyak hal kejutan-kejutan di tengah perjalanan gitu ya. Dan Alkitab membicarakan sebenarnya hubungan Allah dengan manusia dan manusia dengan manusia itu aja gitu kira-kira. Itulah yang kemudian kita coba konkretkan. Aku berpikir sesederhana itu dan sejauh ini ya lumayan efektif gitulah kira-kira. Gitu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kami pada bagian yang pertama. Nantikan cerita kami pada bagian yang kedua. Jangan lupa klik subscribe dan juga klik like serta tinggalkan lonceng sehingga selalu dapat pemberitahuan ketika ada renungan dan juga cerita-cerita dengan teman. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.